Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita Saham Receh. Hari ini saya akan coba mereview IHSG ya. Untuk minggu depan seperti apa, dan juga memberikan rekomendasi untuk saham mingguan untuk minggu depan ya. Oke, yang pertama kita coba lihat dulu untuk IHSG ya. Bisa kita lihat IHSG kemarin naik di 1,19% dan dia berhenti berdasarkan Fibonacci di 50 ya. Dan dia kembali naik. Kemungkinan untuk IHSG masih besar peluang adanya kenaikan ya. Bisa kita lihat di sini berdasarkan Bollinger Bands, dia harus bisa naik ke MA20 di 1,4%. Berdasarkan Fibonacci, dia akan coba naik ke 6214, terus ke 6343. Bisa kita lihat di sini, kalaupun adanya tren penurunan, kemungkinan kecil, sangat kecil ya. Kenapa? Karena kalau berdasarkan Fibonacci, dia sudah berada di tepi garis supportnya ya. Dan dia sudah coba masuk ke daerah garis supportnya. Berdasarkan Fibonacci, kita bisa lihat di sini adanya candle ya, adanya candle yang terlihat akan adanya tren kenaikan di esok hari di hari Senin. Berdasarkan MACD juga terlihat adanya tren kenaikan ya, sehingga bisa dilihat kemungkinan besar IHSG akan naik ke 6343 ya. Kemungkinan besar akan dia coba naik lagi ke sana, tapi biasanya di 61,8 ini cukup kuat supportnya ya. Jadi kecil kemungkinan untuk IHSG akan turun. Kalau turun, palingan kembali lagi di 6122 ya, ataupun tipis ke bawah. Paling jatuh berada di 6031. Ini support yang masih bisa menjadi bahan pertimbangan buat teman-teman ya. Jadi kalau dilihat dari teknikal, kemungkinan besar akan ada tren kenaikan. Semoga tidak ada isu ya yang membuat IHSG jatuh untuk minggu depan di hari Senin. Oke, itu review saya untuk IHSG ke depannya ya. Selanjutnya saya akan coba memberikan rekomendasi untuk minggu depan, yaitu saham perbankan ya, karena saham-saham ini lagi secara teknikal juga bagus, secara berita juga, isu juga cukup lumayan bagus ya. Kita coba lihat di sini kemarin BBRI hari Kamis RUPS dan rencana akan membagikan dividen sebesar 12,1 triliun ya. Jadi kemungkinan besar untuk BBRI akan ada kenaikan ya. Kita coba lihat ya BBRI seperti apa.
Ini BBRI juga isunya lagi sangat-sangat bagus ya. Jadi bisa bahan pertimbangan juga buat teman-teman. Ini sudah ada yang baru, yaitu broker Sumeri dari Ajaib. Cuman kita bisa ngerubah ya di sini. Ngerubah tanggal misalnya tanggal 26 ya. Oh, belum bisa digunakan ya untuk ini di sini. Jadi masih dalam pengembangan kayaknya ya. Kita coba lihat dulu untuk analisis ataupun yang lain. Kita bisa lihat secara teknikal 100% untuk dibeli ya. Berdasarkan teknikal dari rekomendasi aplikasi Ajaib, di mana R3-nya bisa sampai 4813 ya. Dan dia akan coba naik ke R1, R2, dan R3-nya. Dan berpeluang akan naik sampai segini ya, 4813. Kita bisa lihat secara teknikal dia masih di bawah ya sebenarnya ini. RSI, stokastik, EDX, ROC, apalagi stokastiknya masih kecil di 41 dan berpeluang besar akan ada tren kenaikan untuk BBRI ya. Selanjutnya berdasarkan moving average juga di atas ya, semuanya di atas MA10 ya. Kita coba lihat juga di sini market cap-nya cukup lumayan besar ya, di 576 triliun. Jadi ini bisa menjadi bahan pertimbangan juga buat dianalisa. Selanjutnya secara finansial kita bisa lihat dari sini per kuartal BBRI turun ya, turun. Tapi secara tahunan BBRI revenue-nya ada di 152,61 triliun, di mana profit margin-nya ada di 12%. Dan kemungkinan secepatnya akan melakukan pembagian dividen ya. Kita coba lihat di sini untuk call action-nya. Kita lihat pembagian dividen di tahun kemarin di bulan Februari ya, dan kemungkinan ini akan ada pembagian dividen di bulan depan. Jadi ini bisa menjadi bahan pertimbangan bagi teman-teman karena RUU PS-nya baru hari Kamis kemarin. Selanjutnya kita bisa lihat profilnya. Perbankan ini tidak ada isi ya, tapi ada di LQ45 yang bisa menjadi bahan pertimbangan teman-teman dalam membelinya. Oke, kita coba lihat secara teknikal seperti apa BBRI ya. BBRI tadi berdasarkan teknikal Ajaib kemungkinan besar bisa sampai 4.800 ya. Bisa kita lihat di sini benar bisa sampai 4.800, di mana untuk Bollinger Bands dia masih bisa
naik sebenarnya sekitar berapa persen ya? Ya, sekitar 2,93% lagi. Dan apalagi isunya sudah cukup lumayan bagus ya. Di sini kita bisa lihat dia di sini cukup lama juga sideways dan naik lagi. Kemungkinan besar dia akan coba keluar dari garis middle-nya ya. Berdasarkan Fibonacci, dia sudah mau masuk ke daerah 50 menuju 38 ya. Dan ini cukup lumayan kuat seperti di sini akhirnya turun, apakah dia akan coba kembali naik ya. Berdasarkan MACD juga ya, MACD tadi adanya tren kenaikan di sini dan garis birunya sudah kelihatan akan ada tren kenaikan. Dan berdasarkan stokastik juga ya, tadi berdasarkan teknikal stokastik berada di MA 10 di atas semua, stokastiknya di 40-an ya. Masih sangat-sangat besar peluang untuk adanya tren kenaikan. Jadi BBRI tidak hanya teknikalnya yang bagus, isunya juga bagus, dan diperkirakan BBRI akan ada tren kenaikan untuk minggu depan. Itu satu. Selanjutnya kita coba lihat kalender lagi. Di hari Senin akan ada saham perbankan lain yaitu BBNI yang akan RUPS. Di mana kita bisa lihat di sini market cap-nya di 112 triliun. Di sini kita bisa lihat secara teknikal ya. Secara teknikal 57% beli ya, berdasarkan summary dari aplikasi Ajaib. Di mana R3-nya berada di 183 ya. Kita bisa lihat di sini untuk RSI stokastik. Nah, stokastiknya masih kecil juga nih, di 8,33 dan sangat berpeluang besar adanya tren kenaikan. Di sini disuruh jual sampai EMA 50 ya. EMA 10, 20, 50. Oke, kita coba lihat berdasarkan teknikal BBNI. BBNI kalau berdasarkan Bollinger Bands masih di bawah garis middle ya. Dan dia besok akan berusaha untuk naik ke daerah garis middle-nya lagi. Bisa kita lihat di sini adanya kenaikan ya. Kenaikan kemarin di 2,54%. Dan sekarang berdasarkan Fibonacci sudah naik lagi ke arah 61 dan dia akan coba naik ke sini ya, ke 6175. Tadi kita coba lihat di sini 6183 ya. 6183 berarti kita bisa lihat di batas mana ya. Sampai di sini ya, dan berpeluangnya besar kalau berdasarkan teknikal Ajaib. Tapi kita bisa lihat dia akan coba naik ke sini dulu ya, ke daerah 6175. Berdasarkan MACD juga sudah terlihat adanya tren kenaikan dan sangat berpeluang adanya kenaikan untuk BBNI di minggu depan. Dan ini bisa menjadi bahan pertimbangan bagi teman-teman karena saham perbankan minggu ini tidak terlalu bagus ya. Dan sekarang harusnya minggu depan saham perbankan akan terlihat adanya tren kenaikan. Oke,
Selanjutnya ada saham perbankan yang lain yang akan RUPS, yaitu BBCA. BBCA secara teknikal disuruh dijual ya, 57% jual. Kenapa? Nanti kita coba lihat ya. Market cap-nya cukup lumayan besar di 783 triliun. Sangat besar ya, kalau saya ngeliat sih sangat besar di 783 triliun. Bisa kita lihat di sini berdasarkan Fibonacci pivot point dia bisa sampai 32658 ya. Sekarang 32075, di mana dia masih di atas ini ya, di atas pivot point ya. Dan dia akan coba naik ke R1, R2, dan R3. Berdasarkan RSI, Stochastic ADX, dan ROC malah menyarankan untuk membeli ya. Dan stokastiknya sangat kecil di 4,65 ya. Dan ini sangat berpeluang akan adanya tren kenaikan untuk BBCA di minggu depan. Terus apa yang membuat dia disarankan untuk dijual adalah berdasarkan MA10 hingga MA100 ya. Bisa kita lihat harganya berarti sudah di bawah MA100. Kita coba lihat secara finansial seperti apa. BBCA secara finansial bisa kita lihat dia untung 86,41 triliun, di mana profit marginnya ada di 31%, dan ini cukup lumayan besar. Ini bisa jadi bahan pertimbangan ya buat teman-teman, sehingga ini bisa menjadi saham yang bisa teman-teman pertimbangkan dalam membelinya. Baiklah, kita coba secara teknikal seperti apa untuk saham BBCA ini ya. BBCA, kita coba lihat BBCA kemarin naik di 0,71%. Di sini kita bisa lihat dia sudah jatuh ya harganya ya. Harganya sudah sangat jatuh, di mana harga ini pernah di awal Desember ya. Dan ini bisa kita lihat kemungkinan besar buat BBCA akan ada tren kenaikan. Kenapa? Walaupun berdasarkan MACD terlihat adanya tren penurunan, di sini kita bisa lihat di Fibonacci dia coba turun ke 150 dan dia mantul ya. Dan dia akan coba naik lagi ke 138 dan sekarang dia akan coba naik ke 123, di mana di 123 ini akan mengejar untuk MA5-nya ya. Berdasarkan ini kita bisa lihat ini sudah di daerah support banget ya harganya. Jadi sangat berpeluang besar adanya tren kenaikan. Bisa kita lihat di sini berdasarkan Bollinger Band adanya dia sudah berada di daerah paling bawah ya sebenarnya, di daerah support juga, dan kemarin naik. Apalagi besok akan ada RUPS di hari Senin, kemungkinan besar, sangat besar BBCA juga akan ada tren kenaikan. Dan diperkirakan dia akan coba naik ke MA20 ini di 4,4% ya. Dan ini bisa menjadi bahan pertimbangan bagi teman-teman dalam membelinya. Karena tiga saham ini
sama-sama berada di daerah support harganya ya, dan berpeluang besar akan ada tren kenaikan yang cukup lumayan tinggi. Itu saham rekomendasi yang bisa saya sampaikan di minggu ini. Untuk minggu depan ada satu lagi yang bisa menjadi bahan pertimbangan buat teman-teman, tapi saya tidak mengikuti yang lain, di mana kita coba lihat ada saham yang laporan keuangannya juga cukup lumayan bagus ya, yaitu Antam. Antam market cap-nya ada di 58 triliun. Kita bisa lihat di sini secara teknikal 86% menyarankan dibeli ya. Terus kita bisa lihat di sini dia sekarang akan masuk ke R1, R2 dan R3-nya di 2663. Berdasarkan RSI, Stochastic ADX dan ROC disarankan untuk membeli ya. Stokastiknya masih di 42. Secara moving average yang menyarankan untuk dijual adalah di MA20 dan MA50. Bisa kita lihat di sini secara finansial dia untung 27,37 triliun di mana profit marginnya ada di 4%. Dan kemungkinan Antam juga akan ada RUPS. Kenapa saya bilang seperti itu? Bisa kita lihat di sini RUPS-nya sudah lama tidak ada ya. Sudah lama tidak ada, dan untuk besar kemungkinan akan ada di awal tahun ini. Karena di tahun 2020 tidak ada ya, harusnya di 2021 ini ada ya, karena di tahun 2019 setiap 2 tahun, ini April ya, di sini Mei. Kemungkinan juga di April akan ada RUPS dan bisa menjadi bahan pertimbangan ya buat teman-teman. Selanjutnya kita coba lihat secara berita. Kenapa Antam ini saya rekomendasikan? Karena adanya isu global baterai kendaraan listrik ya. Jadi sangat-sangat berpeluang besar bagi Antam akan adanya tren kenaikan. Nih, ada IBC RI targetkan produksi baterai 1400 pada tahun 2030, dan saham holding ini ada 4, yaitu nggak salah PLN, Pertamina, Antam ya salah satunya, dan salah satu lagi saya lupa, dan sama-sama memiliki 25% saham. Kemungkinan besar akan ada isu yang bagus buat Antam juga ke depannya. Jadi secara isu juga sangat bagus, secara finansial juga bagus. Ini bisa menjadi bahan pertimbangan buat teman-teman nanti ya. Kita coba lihat secara teknikal Antam seperti apa. Antam berdasarkan MACD sudah ada tren kenaikan dan garis birunya sudah bertemu dengan garis merah. Kemungkinan Antam seperti apa? Berdasarkan Bollinger Bands, dia akan coba naik ke 38, di mana ini cukup lumayan kuat. Kalau dia bisa tembus, dia bisa naik ke 2560 ya. Maksimalnya kemungkinan bisa di 18%-an. Untuk penurunan, dia akan kembali ke 2300 ya, di sekitar ini.
Tapi berdasarkan ini kita bisa lihat adanya tren kenaikan, kemungkinan kecil turunnya juga tipis ya. Turunnya tipis dan akan ada tren kenaikan. Berdasarkan ini kita bisa lihat ya. Berdasarkan ini volume kita bisa lihat udah 2 hari ini akumulasi, kemungkinan kalau ada akumulasi lagi akan ada distribusi ya. Jadi ini bisa dipertimbangkan bagi teman-teman karena masih ada tren kenaikan ya. Itu ada 4 saham, 3 saham perbankan dan 1 saham pertambangan ini yang bisa menjadi pertimbangan teman-teman karena ini sangat-sangat berpengaruh terhadap pengambilan dalam pembelian saham ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang ingin ditanyakan boleh di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, share, and like ya. Saya ucapkan terima kasih. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.